Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo. Saya di sini mencoba untuk mempresentasikan pengaruh kepemimpinan lateral terhadap kreativitas karyawan untuk memenuhi tugas 2 matkul kepemimpinan dosen Pak Ismamudi Fakultas Manajemen. Jadi, materi ini saya sadur dari artikel yang berjudul Effect of Shared Leadership and Employees Creativity Meaning at Workplace as a Mediation oleh Muhammad Rashid Abdillah Dishkia, Anita Edwin Aditya Nugraha, Giri Susino, Nurbalkhiz Zakaria yang telah diterbitkan di Journal of Leadership in Organization ISSN 26568829. Baik, saya lanjutkan. Artikel ini berlatar belakang keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada kreativitas. Zhou and Sally 2008. Dan ketergantungan perusahaan terhadap mesin dan teknologi dalam aktivitas perusahaan yang makin pesat tidak mampu mendisrupsi kebutuhan akan peranan kreativitas manusia untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Menurut Nitschat et al. 2010, manusia memiliki kapasitas kreativitas yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang kreativitas dan perusahaan yang dewasa ini terjadi adanya persaingan-persaingan bisnis antara perusahaan satu dan perusahaan yang lainnya. Disitulah inovasi atau kreativitas sangat dibutuhkan untuk tetap eksistensi dalam persaingan bisnis tersebut. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan besar yang tadinya menguasai pasar dan akhirnya jatuh atau tersungkur karena tidak mau berinovasi atau kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan mengesampingkan kreativitas-kreativitas. Lalu, apa aja sih yang berpengaruh terhadap kreativitas-kreativitas yang kemudian menjadi tonggak atau menjadi ujung tombak bagi perusahaan untuk tetap eksistensi? Kita bahas. 1. Kepemimpinan lateral. Price and Conger 2003 halaman 1 mendefinisikan kepemimpinan bersama sebagai proses pengaruh yang dinamis dan interaktif di antara individu-individu dalam kelompok yang tujuannya adalah memimpin satu sama lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Kepemimpinan lateral atau di artikel ini disebut shared leadership atau kalau kalau kita translate ke Indonesia menjadi kepemimpinan bersama atau kita bisa sebut sebagai kepemimpinan lateral. Kepemimpinan lateral bagaimana sih? Kepemimpinan lateral yaitu kepemimpinan yang melibatkan atau memadukan antara anggota tim dan pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Mungkin akan terdengar sangat aneh atau terdengar sangat bagaimana gitu kan. Ketika kita berbicara kepemimpinan yang kita tahu selama ini atau yang dewasa ini atau yang mendominasi organisasi-organisasi yaitu metode atau sistem kepemimpinan vertikal. Kepemimpinan vertikal yaitu ketika kepemimpinan berada di ujung piramida dan bawahan-bawahan menjadi alas piramida tersebut. Ketika kepemimpinan lateral ini disampaikan atau kita coba bahas yang ada di dalam artikel ini, kepemimpinan lateral yaitu kepemimpinan yang mempengaruhi anggota tim untuk berinteraksi, untuk berproses, untuk berkembang bersama. Bagaimana caranya? Jadi ketika kita berbicara tentang teori-teori kepemimpinan, kita tahu ada teori genetika, teori kepemimpinan genetika, teori kepemimpinan trait, teori kepemimpinan behavior, dan kepemimpinan yang lainnya. Ketika kita berbicara kepemimpinan behavior, di situ
jelaskan tentang perilaku-perilaku tentang kepemimpinan. Nah, salah satu dari perilaku kepemimpinan yang didapat dari teori tersebut ada teori delegasi atau menyampaikan kepercayaan atau tanggung jawab terhadap anggota tim untuk melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah sepantasnya atau sudah si pemimpin tersebut anggap bahwa si anggota tim tersebut mampu untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Di situ akan muncul pertanyaan kembali. Lalu ketika semua pekerjaan dilimpahkan ke anggota tim, lantas apa gunanya si pemimpin tersebut? Pemimpin yaitu berguna untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab-tanggung jawab yang telah didelegasikan terhadap anggota tim tersebut. Disitulah kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi akan mulai tumbuh dari anggota tim tersebut. Kemudian kreativitas karyawan. Kreativitas merupakan hasil produk, jasa, model bisnis, metode kerja, atau proses manajemen baru dan berguna untuk meningkatkan kinerja kerja oleh Liang et al. 2021 dan Zeuenhofer 2014. Kreativitas karyawan. Ketika kita berbicara tentang delegasi pekerjaan yang tadi kita telah sampaikan di slide sebelumnya, ketika karyawan telah diberikan kepercayaan oleh si pemimpinnya untuk mencapai goal tertentu dengan cara si karyawan tersebut, maka si karyawan akan tertuntut atau akan termotivasi sendiri untuk mencari cara, untuk berinovasi, untuk mendapatkan metode kerja yang baru atau proses manajemen yang baru untuk mencapai goal yang lebih efisien atau lebih hemat menurut mereka. Entah itu hemat antara tentang costing, hemat tentang tenaga, hemat tentang waktu, whatever. Tapi dalam hal ini kreativitas karyawan sangat didorong untuk keluar dari zona-zona yang telah terbelenggu oleh jiwa kepemimpinan selain delegasi. Mungkin kita berbicara tentang teori perilaku instruktif yang sangat sangat membatasi atau sangat memagari kreativitas karyawan untuk mengembangkan metode-metode baru untuk mencapai goalnya. Ketiga, ada mekanisme makna dalam tempat kerja. Makna pengalaman karyawan di tempat kerja mempunyai arti penting yang dapat memotivasi individu oleh Thomas N. Feldhaus 1990 dan Sprecher 1995. Makna pengalaman karyawan di tempat kerja mempunyai arti penting yang dapat memotivasi individu dan berhubungan positif dengan kemampuan berkreasi. Bahwa motivasi kreativitas yang ditunjukkan keadaan pada hakikatnya merupakan pendorong utama dalam mendorong kreativitas individu. Ketika kita berbicara makna, ketika kita berbicara sesuatu yang bermakna dalam pekerjaan, dewasa ini ketika kita menemui rekan kerja atau teman kerja atau orang lain yang bekerja hanya datang melakukan pekerjaan rutinitas dan kembali pulang tanpa memaknai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan menjadi seperti rutinitas yang kosong. Jadi kita harus mampu memotivasi karyawan, mampu mengedukasi karyawan, mampu memberikan pengarahan karyawan bahwa apa yang dia lakukan dalam pekerjaannya, setiap proses yang dia lakukan dalam pekerjaannya mempunyai makna tersendiri. Karena ketika orang memaknai pekerjaan itu sendiri, dia akan mempunyai rasa untuk mendapatkan yang terbaik dari pekerjaan tersebut atau mungkin untuk mendapatkan metode-metode terbaik dan untuk menghasilkan hal yang terbaik dari pekerjaan tersebut sehingga akan memacu
dari dalam diri mereka untuk berkreativitas, untuk menemukan inovasi-inovasi, untuk metode baru, untuk something the best lah untuk dari dalam diri mereka. Jadi jika kita kaitkan dari ketiga tersebut antara shared leadership, employees creativity, meaning at work, itu akan berpengaruh penting terhadap eksistensi perusahaan. Perusahaan yang kita bicarakan saat ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Karena artikel ini sendiri membatasi penelitiannya hanya untuk industri yang bergerak dalam bidang teknologi. Dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa survei-survei sampel-sampel yang dia lakukan atau mereka lakukan yaitu hanya untuk para karyawan-karyawan teknologi industri. Sehingga kenapa sih mereka membatasi penelitian tersebut? Karena kita tahu industri teknologi ialah industri yang sangat bergantung atau sangat membutuhkan kreativitas-kreativitas dari para karyawannya. Jadi kita simpulkan dari artikel ini, artikel yang oleh mereka telah diterbitkan dalam jurnal Leadership in Organization tersebut, yaitu pentingnya shared leadership, meaning at work, employees creativity untuk eksistensi perusahaan. Ketika ketiganya berjalan dengan baik, ketika ketiganya berkolaborasi dengan baik, maka eksistensi perusahaan terutama atau khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi akan mampu untuk terus bersaing dalam persaingan bisnis industri. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Mungkin ada banyak salah kata atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul salam, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah kalian sempatkan untuk mendengarkan presentasi saya. Saya Agus Widodo undur diri, stay healthy, dan salam Balita Bangsa.